Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Fania dengan NIM 2102-124391. Saat ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang dosen pembimbingnya adalah Ibu Bunga Cynthia Utami, SIP, ME. Sebelum menyaksikan materi, teman-teman tolong tekan tombol like, subscribe, share, and comment ya. Terima kasih. Sebelum memasuki penjelasan materi, marilah kita lihat beberapa pendapat David Ricardo. Baik semuanya, di sini terdapat beberapa pendapat dari David Ricardo mengenai pembangunan, ekonomi, dan lain-lain. Tunggu sebentar ya. Selamat menyaksikan materinya ya. Saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan menurut David Ricardo. Menurut pemikirannya, David Ricardo merupakan salah satu pendukung perdagangan bebas, free trade, dan mengembangkan teori keuntungan comparative advantage. Menurut teori ini, setiap negara seharusnya berfokus pada persoalan produksi dan kemudian menjual barang-barang tersebut sehingga mereka punya keuntungan dalam produksi. Spesialis diperlukan sehingga produksi menjadi lebih efisien. Dengan demikian, ada kemampuan untuk proses pertumbuhan dan resources dapat digunakan secara lebih efektif. David Ricardo melalui Principles of Facility, Economy, and Interaction nampaknya pesimistis tentang kemungkinan terjaganya pertumbuhan ekonomi. Bagi Ricardo, pertumbuhan dibatasi oleh kelangkaan lahan. Pemikiran David Ricardo dan T.R. Malthus tidak sama dengan Adam Smith. Mereka mengkritik Adam Smith bila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpahkan menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada taraf ini, perekonomian mengatasi stagnasi atau kemandegan, yang disebut stationary state. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya nih guys, di Tiongkok, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan Australia Utara. Ini karena Tiongkok memilih jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok. Maka upahnya pun juga menjadi lebih murah. Kebalikannya nih, kalau di Australia Utara susah mencari tenaga kerja karena jumlah penduduk yang sedikit. Tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di Tiongkok. Kritik saya mengenai David Ricardo. Pendapat dari David Ricardo melebihi terhadap produksi yang diperoleh, lebih mementingkan keadaan masyarakat di masa depan. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Sebaiknya pemerintah mempersiapkan tahap-tahap pembangunan untuk menghadapi pertumbuhan manusia yang akan meningkat. Banyaknya pertumbuhan, maka meningkatnya tenaga kerja, namun upah akan menurun. Perbedaan penting teori tahapan pertumbuhan pembangunan. Teori tahapan pertumbuhan pembangunan menurut para ahli berbeda-beda. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi modern menurut Adam Smith dibagi menjadi 5 tahapan yang berturutan, yaitu dimulai dari tahap perburuan,
tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan, dan terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Teori pertumbuhan klasik mengalami perkembangan lebih pesat di tangan David Ricardo. Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan menghasilkan produk marginal produk yang semakin menurun. Ini tidak lain adalah produk marginal yang makin menurun atau lebih dikenal dengan nama law of diminishing return. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk tenaga kerjanya yang dapat dipekerjakan akan terus bertambah. Dan ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja. Tenaga kerja dan selanjutnya menekan ke bawah tingkat upah. Proses ini akan berhenti apabila tingkat upah turun pada tingkat upah alamiah. Apabila misalnya tingkat upah terjadi turun di bawah tingkat upah alamiah, maka penduduk yang akan mengisi lowongan kerja akan menurun. Di sini dijelaskan bahwa menurut David Ricardo, semakin banyaknya tenaga kerja, maka semakin turunnya upah. Namun, di berbagai-bagai negara, pasti tidak semuanya yang memiliki penduduk yang sama rata. Pastinya jumlah penduduknya yang berbeda-beda. Contohnya seperti Tiongkok tadi, sama Australia Utara tadi. Yang terdapat perbedaan antara salah satu negaranya, di mana negaranya saling memiliki tenaga kerja, saling memiliki upah, namun di tenaga kerja yang rendah terdapat upah yang tinggi. Di negara yang terdapat tenaga kerja yang tinggi, namun sangat memiliki upah yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu menurut Karl Marx menyoroti bahwa aspek dalam teorinya terkenal dengan teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana, sehingga menjadi masyarakat yang berstruktur, kompleks, dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. Sehubung dengan ekonomi sebagai pendorong kesadaran manusia, Marx mengungkapkan bahwa dalam produksi sosial, manusia mulai memastikan kalau hubungan produksi sangat diperlukan dan terlepas dari keinginan mereka. Hubungan produksi berkaitan dengan tingkat perkembangan kekuatan produksi material mereka. Sejumlah hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat dan menjadi landasan yang sesungguhnya. Di atas struktur ekonomi masyarakat ini berdiri superstruktur hukum dan politik yang kesemuanya berpengaruh terhadap bentuk kesadaran sosial. Model produksi material mengonsumsi proses sosial dan politik dan kehidupan intelektual secara umum. Menurut Marx, ini dijelaskan tidak ada yang menyinggung dengan tenaga kerja dan upah. Berbeda dengan teori para ahli yang kedua dan yang pertama tadi. Menurut Marx ini, dia hanya menjelaskan tentang perekonomian masyarakat, menjelaskan bagaimana jalannya ekonomi, diproduksikan seperti apa, dan ini juga berkaitan dengan hukum, kesadaran sosial, dan kehidupan intelektual secara umum. Ini masih berkaitan dalam masyarakat secara umum, tidak masyarakat secara individu, berbeda dengan yang kedua para ahli yang tadi. Kalau Karl Marx ini menyoroti aspek yang konflik, ya seperti kapitalis, kesadaran manusia yang kurang, hubungan produksinya suka tidak beraturan, dan lain-lain sebagainya. Oke, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk teman-teman jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen ya.
Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.